Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi sama saya di mata kuliah Matematika Dasar untuk materi yang pertama, yaitu fungsi inverse. Nah, teman-teman nih pasti udah pernah sering dengar apa itu inverse ya. Waktu SMA juga udah pernah belajar fungsi inverse pasti. Inverse itu apa? Inverse itu kebalikan. Ya, sebenarnya dalam praktiknya sudah banyak sekali hal-hal yang secara nyata mengaplikasikan inverse. Banyak juga mesin-mesin atau alat yang sudah mampu bekerja secara dua arah dan secara nggak langsung itu tuh adalah bentuk aplikasi dari inverse. Nah, di sini kita akan belajar matematika terkait fungsi inverse, fungsi kebalikan. Nah, misalkan di sini saya punya fx, ya. Nah, inverse-nya itu biasanya ditulis dengan f-1x ya. F-1 ini adalah notasi inverse. Jadi ini yang jadi ciri-ciri dari sebuah inverse dalam penulisan fungsi inverse ya. F-1 ini, -1 di sini bukan bentuk eksponen ya, saya jelasin. Mungkin teman-teman sudah pernah dan sangat familiar, misal 5 pangkat -1 itu kan sama dengan 1/5, betul nggak? 1/5 pangkat 1, kalau kita ubah pangkatnya naik ke atas kan jadi 5 pangkat -1, betul ya? Nah, ini nih bukan sama dengan 1/fx gini ya, bukan, ini salah. Jadi -1 di sini itu adalah notasi inverse yang mencirikan bahwa dia itu adalah inverse dari fungsi asalnya gitu. Nah, jadi karena ini bentuknya adalah bentuk fungsi kebalikan ya, sebuah fungsi dikatakan inverse dari fungsi asalnya apabila input dari original functionnya, atau misalkan di sini fx, itu akan menjadi output dari inverse, fungsi inverse-nya. Dan output dari fx ini akan menjadi input dari f inverse-nya, dari fungsi inverse-nya gitu ya. Misalkan saya di sini punya f2 sama dengan 4. Kita udah sepakat ya kalau 2 di sini kan input, 4 di sini adalah output ya. Berarti kalau kita ubah bentuknya jadi inverse gimana? F-1 di sini 4, jadi outputnya akan jadi 2 gitu ya, kalau diubah dalam bentuk inverse. Nah, ada syarat suatu fungsi dikatakan memiliki fungsi inverse ya. Jadi nggak semua fungsi itu mampu dibalik-balik ini ya. Jadi ada syaratnya suatu fungsi dikatakan memiliki fungsi inverse apabila fungsi tersebut bersifat satu-satu ya. Fungsi bersifat fungsi satu-satu dan dia bersifat bijektif. Nah, ini saya pernah bahas waktu di awal-awal pertemuan terkait fungsi. Apa itu bijektif, apa itu fungsi satu-satu ya. Fungsi bijektif itu kayak gimana sih? Misalkan fungsi yang bersifat bijektif itu seperti apa sih? Misal saya punya kayak gini ya, ini A, B, C, ini 1, 2, 3. Fungsi bijektif itu berarti setiap domain itu dia
berpasangan dengan satu kodomain ya. Nah, tapi semuanya berpasangan, baik itu di domain maupun di kodomain gitu ya. Kalau fungsi satu-satu ini satu-satu A B 1, 3, 5. Nah, ini satu-satu nih kayak gini. Jadi domain berpasangan dengan kodomain tepat satu. Tapi di sini ada yang nggak berpasangan. Jadi dia bukan bijektif. Kalau bijektif semua di sini berpasangan. Ya. Nah, itu. Makanya dia bisa dibalik-balik. Jadi kalau nanti kita bahas ya. Jadi makanya bisa dibalik-balik tuh karena dia bersifat bijektif. Gitu. Saya pause dulu ya. Oke. Barusan ini videonya saya pause karena lagi azan ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Ini kalau kalian dengerin sebenarnya nggak ada putusnya. Oke. Nah, tadi kita udah bahas apa itu inverse function, bagaimana menuliskan notasi sebuah inverse. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa inputnya suatu fungsi itu akan menjadi output dari inverse-nya ya. Nah, sekarang gimana sih caranya kalau kita punya dua buah fungsi nih? Gimana caranya kita ngetes apakah kedua fungsi ini saling inverse apa tidak? Jadi misal ini tentang testing inverse relationship. Nah, misal kita punya dua buah fungsi fx dan gx. Nah, kita nih mau ngecek apakah kedua buah fungsi ini tuh saling inverse apa tidak. Kayak gini, misal saya punya f2 sama f4 ya, misal kayak yang contoh yang ini nih. Saya punya f2 sama f4. Apakah mereka saling inverse? Nah, itu kita bisa cek ya. Gimana cara ngeceknya? Yang pertama adalah step 1. Itu kita cek, misalkan kita punya fx sama gx ya. Kita cek apakah f(gx) itu sama dengan x atau tidak. Atau kita buat bentuknya jadi g(f(x) sama dengan x. Nah, step kedua. Kalau misalkan step 1 terpenuhi, kalau step 1 terpenuhi di sini kalau kita memasukkan x ke dalam sebuah fungsi fx ini hasilnya sama dengan x, itu tandanya kedua fungsi tersebut saling inverse. Kalau step 1 terpenuhi, maka kedua fungsi saling inverse. Kalau misalkan nggak terpenuhi step 1 ini nggak terpenuhi, berarti kedua fungsi tersebut tidak saling inverse. Contoh, example. Misalkan di sini saya punya fungsi fx sama dengan 1/x ditambah 2 dan fungsi gx itu sama dengan 1/x min 2. Pertanyaannya, apakah g
adalah sama dengan fungsi, apakah mereka berdua saling inverse fungsi tersebut? Nah, cara ngeceknya yang pertama tadi kita buat fungsi f ini, nilai x ini kita masukkan ke gx. Kita masukkan fungsi gx. F kita buat f gx. Nah, gini ya. Nah, jadi gimana nih? Berarti nih x-nya kita ganti gx ya. Kita tulis dulu kita tulisnya gini dulu ya. Salah. Fx sama dengan 1 per x tambah 2. F gx sama dengan, nah nilai x ini diganti jadi ini ya. Ganti jadi gx. Jadi 1 per x min 2 ditambah 2. Betul ya? Nah, ini kan habis ya. Habis nih 2 min 2 tambah 2 kan 0 ya. Jadinya ini sisa 1 per x. Nah, kalau kita balik ini jadi x per 1 atau sama dengan x. Nah, ini gimana sih baliknya? Kan misal kita punya 1 per 5 ya. 1 per 1 per 2 deh. Ini kan sama dengan 1 dikali 2 per 1 dibalik ini kan. Jadinya 2 sama dengan ini. Ini jadi 1 dikali x per 1 dibalik. 1 per x nya dibalik jadi x per 1. Jadinya sama dengan x. Nah, ternyata setelah kita dapat kan hasilnya, ternyata step 1 ini terpenuhi nih. Step yang ini. Otomatis berarti kita bisa tarik kesimpulan bahwa G ini pasti sama dengan F min 1 dan F itu sama dengan G min 1, sudah pasti gitu ya. Misalkan kita cek benar nggak sih ini G F min 1 nih, berarti kan G F X sama dengan 1 per x plus 2 ya, min 2. Berarti ini kan 1. Nah, ini kan dibalik ya. Jadi x plus 2 min 2. Nah, ini habis. Jadinya sama dengan x. Nah, intinya ini. Kalau kita menentukan kedua buah fungsi ini saling inverse apa enggak, kita ubah dulu bentuknya. Kalau sama dengan x, kedua fungsi tersebut sama dengan x saat ini fungsi komposisi ya. Saat dimasukkan berarti dia saling inverse. Begitu. Nah, ini sebagai tugas ya. Coba teman-teman cek tugas nomor 1 ya. Apakah kedua fungsi ini saling inverse atau tidak? Fx sama dengan x min 3, x pangkat 3 min 4, gx sama dengan akar pangkat 3 x min 4. Sama pertanyaannya, apakah mereka saling inverse? Yang kedua, fx sama dengan x per 2 ditambah x. Terus gx sama dengan 2x per 1 min x. Nah, ini ya, ini tugasnya.